Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Jaya Saputra dari kelas 12 IPA 1. Kali ini Indra akan membuat ujian praktek, yaitu membuat tempe dari materi bioteknologi. Sekarang Indra sudah memegang satu baskom, satu wadah kedelai yang akan dibuat tempe. Kemudian di sini ada ragi. Yang langkah pertama yaitu adalah mencuci kedelainya terlebih dahulu. Kedelai diberikan air, lalu dicuci selama 3 kali. Kedelai dimasukkan ke panci lalu direbus dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama. Setelah direbus, kedelai pisahkan dengan kulitnya. Lalu dicuci kembali kedelai yang sudah direbus. Setelah dicuci, diamkan selama semalam. Keesokan harinya, kedelai direbus selama 40 menit. Diamkan kedelai hingga dingin. Berikan ragi tempe, kemudian aduk agar ragi tersebut menyatu dengan kedelai hingga merata. Setelah itu, masukkan kedelai ke dalam plastik dan rekatkan menggunakan api. Kemudian tunggu hingga 2-3 hari. Berikut hasil yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Jaya Saputra dari kelas 12 IPA 1. Kali ini Indra akan menjelaskan tentang jurnal biologi, yaitu pembuatan makanan dari bantuan bioteknologi. Indra membuat tempe yang terbuat dari kedelai. Berikut jurnal yang akan Indra sampaikan. Berikut jurnal yang Indra sudah buat. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang isinya itu ada penjelasan tentang tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang rhizopus. Apa itu kapang rhizopus? Kapang rhizopus itu adalah sebuah bakteri baik yang membuat menjadikan kedelai menjadi tempe. Nah, seperti Rhizopus oligosporus, Rhiza oryzae, dan lain-lainnya. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Selanjutnya, kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika atau menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegahan penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe menjadi rasa yang aroma khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya saat ini tempe tidak hanya diproduksi Indonesia, tetapi juga banyak di tempat dunia. Bergabungkan di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, Indonesia juga sekarang berusaha mengembangkan galur strain unggul Rhizopus untuk menghasilkan tempat tempe yang lebih cepat. Mengkhawatirkan kegiatan ini dapat mengancam keberadaan tempe sebagai didaftarkan hak patennya sehingga penggunaannya dilindungi undang-undang memerlukan lisensi dan pemegang hak paten. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang. Makanan tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu dalam tatanan budaya makanan masyarakat suku Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surabaya. Dalam bab 3 dan bab 12 mendeskripsikan serat centini dengan setting Jawa abad ke-16. Selanjutnya, hal ini catatan sejarah yang tersedia lainnya hitam berasal dari masyarakat pedesaan tradisional Jawa mungkin dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah dan berkembang sebelum abad ke-16. Tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas sehingga
dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti aterosklerosis, jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain. Selain itu, tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurun kolesterol darah, pencegahan penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Komposisi zat tempe baik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak banyak perubahan dibandingkan dengan kedelai, namun adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka protein lemak dibandingkan yang terdapat dalam kedelai. Oleh karena itu, tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur dari yang baik hingga lansia. Maka dari itu, saya memilih tempe sebagai bahan uji praktek pada tugas ujian praktek sekolah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah pembuatan tempe bisa dilakukan di rumah? Yang kedua, bagaimana kandungan dari tempe yang dibuat di rumah dan di pabrik? Yang D, bagian D itu ada hipotesis 0 atau hipotesis negatif. Tempe tidak baik untuk kesehatan karena terkandung bakteri di dalamnya. Hipotesis positif atau hipotesis 1, tempe baik untuk kesehatan karena banyak khasiatnya serta ada bakteri baik di dalamnya yang tidak berbahaya. Selanjutnya yang E itu adalah tujuan. Yang pertama itu mengetahui proses pembuatan tempe, yang kedua mengetahui apakah tempe bisa dibuat di rumah tanpa bantuan dari alat-alat khusus. Selanjutnya yang F itu adalah alat dan bahan. Alatnya yang pertama ada wadah, ada plastik, ada saringan, dan ada panci. Bahannya itu ada kedelai, ragi, tempe, dan air. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, cuci bersih kedelai selama 3 kali atau lebih. Yang ketiga, nyalakan kompor dan rebus kedelai. Selanjutnya, diamkan terlebih dahulu hingga kedelai dingin, yaitu kan setelah direbus, kedelainya itu dimasukkan ke wadah. Yang kelima itu setelah dingin, cuci bersih kedelai dan hilangkan kulitnya. Setelah itu, biarkan kedelai di dalam wadah berisi air yang hampir penuh dan tinggalkan semalaman. Yang ketujuh, setelah semalaman, buang air dan cuci lagi. Setelah itu, masak kedelai atau rebus kedelai selama 40 menit lamanya. Yang kedelapan, diamkan kedelai agar dingin dan buang airnya dan keringkan. Setelah kering, siapkan ragi tempe dan beri ragi ke wadah dan aduk rata. Yang ke-10 itu setelah dicampurkan ragi, masukkan kedelai ke dalam plastik dan rekatkan. Saya merekatkan dengan api. Setelah direkatkan, bolongkan plastik menggunakan tusuk gigi, lalu simpan plastik kedelai ke dalam tempat yang tertutup. Saya menyimpannya di dalam sebuah lemari. Yang ke-12, diamkan selama 2-3 hari agar tempe berhasil. Yang ke-13 itu hidangkan tempe yang sudah jadi. Tabel pengamatan. Yang pertama ada bahan, kondisi awal dan kondisi akhir, ada warna, tekstur, rasa, aroma, dan yang kondisi awal dan kondisi akhir itu sama. Yang pertama, di kondisi awal itu warnanya seperti warna kedelai pada umumnya atau normalnya. Di wadah A dan wadah B itu sama. Nah, untuk tekstur yang B itu beda. Yang A itu lebih sedikit basah, karena kurang kering. Yang B itu kering. Yang selanjutnya itu dari rasa kacang kedelai pada normalnya dua-duanya. Yang selanjutnya ada aromanya tuh wangi kedelai yang direbus gitu, kayak wangi yang sangat menyengat tapi tidak menyengat banget. Nah, lanjutnya di kondisi akhir, warnanya tuh berubah jadi putih yang menyelimuti kedelai-kedelai, walaupun tidak seluruhnya putih itu tuh menyelimuti kedelai-kedelai tersebut. Selanjutnya ada teksturnya ya masih kayak bertekstur like tempe, dan di bagian-bagian putih itu terasa halus dan sedikit hangat gitu loh. Selanjutnya kondisi akhir, rasanya karena belum dicoba, saya membuat video ini karena saya belum mencoba tempe tersebut. Selanjutnya ada aromanya tuh bisa dibilang pas di lemari itu sangat menyengat ya. Menyengatnya bisa bilang sangat menyengat, seperti bau gas manusia tapi tidak sebau itu. Maksudnya seperti kedelai yang sudah ditaruh di lama tuh baunya tuh yang seperti menyengat gitu. Nah, analisis dan pembahasan, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang baik untuk kesehatan. Sudah dijelaskan di atas bahwa memang tempe cocok untuk semua kalangan umur, dari yang muda hingga yang tua. Jika memang tempe tidak baik untuk kesehatan, mungkin produksi tempe akan stop di Indonesia. Selanjutnya,
Proses pembuatan tempe di rumah bisa dilakukan tanpa menggunakan alat-alat khusus. Contohnya, saya bisa membuat tempe tanpa harus menggunakan alat-alat berat atau alat-alat khususnya. Hanya menggunakan panci, wadah, dan kompor dan segala macam. Nah, kesimpulannya, tempe bisa dibuat di rumah tanpa menggunakan alat-alat khusus. Kandungan tempe memiliki kandungan yang sama yang dibuat di rumah ataupun yang buat di pabrik. Walaupun untuk sterilisasi di rumah dan di pabrik itu berbeda, namun kandungan dan khasiatnya tetap sama. Oke. Oke, sekian dari pemaparan yang sudah Indra jelaskan tentang jurnal tempe ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.